Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ibu dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, malam ini kita menyambut panggilan Tuhan untuk beribadah di keluarga kita dalam rangka Bulan Keluarga Pekan Wanita. Syukur kepada Tuhan jika kita diberi kesempatan untuk membangun ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Mari kita mulai ibadah ini dengan keyakinan. Ibadah keluarga saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, sumber kasih, serta Roh Kudus yang sumber terang kehidupan. Amin. Mari kita menyanyi, kita pujikan melalui PKJ 13, bait yang pertama dan yang kedua, kita masuk ke rumahnya. Bapak, Ibu, dan saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama mempersiapkan hati kita menerima sabda firman Tuhan. Karena itu, marilah kita satu hati untuk berdoa. Tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan kesaksian firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan berkenan menolong kami, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dimampukan untuk memahaminya, terlebih dimampukan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, kiranya hikmat dari Tuhan senantiasa menaungi hamba-Mu ini, sehingga yang keluar dari mulut hamba-Mu ini hanyalah kehendak Tuhan yang terjadi atas kami. Kuatkanlah kami untuk selalu berpegang teguh pada firman-Mu
di tengah-tengah dunia yang semakin lama semakin tidak menentu. Berfirmanlah ya Tuhan, dan kami bersama-sama untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab malam ini kita ambilkan dari 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 10 dan ayat nats nantinya kita ambilkan dari 2 Timotius 1 ayat 7. Ibu, tolong dibacakan. 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 10. Ucapan syukur dan nasihat untuk berteduh. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Amin. Sebagai ayat nats kita ambilkan dari 2 Timotius 1 ayat 7 yang demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Demikian renungan pada malam hari ini. Kita berikan suatu judul, yaitu warisan rohani. Di dalam bahasa Indonesia ada peribahasa buah itu kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau dalam bahasa Jawa ada peribahasa juga yang masih sama artinya, yaitu kacang orah ninggal lanjaran. Peribahasa ini mengandung makna bahwa perilaku anak tidak jauh berbeda dengan perilaku orang tuanya. Kalau istri saya mengatakan, bila anak-anak melakukan hal-hal yang jelek, pastilah kamu itu niru bapaknya. Kalau hal-hal yang baik, niru ibunya. Ya, mungkin jelas demikian ini. Memang, ya begitulah. Contohnya, hal-hal yang jelek, menaruh sesuatu yang bukan pada tempatnya,
pasti rumah itu kelihatan tidak rapi. Dan profesi apapun atau hobi yang dimiliki oleh seorang anak, sebagian besar juga tidak jauh dengan profesi atau hobi yang dimiliki orang tuanya. Nah, sekarang di dunia musik, banyak kita menjumpainya para pemain musik yang begitu handal, atau katakanlah mereka sebagai musisi, dan para penyanyi bersuara bagus, ternyata memperoleh bakat yang diturunkan oleh ayah dan ibunya. Dan tidak jarang juga profesi tenaga-tenaga medis atau tenaga-tenaga pendidik, bahkan pendeta, seringkali diikuti oleh seorang anak karena mengikuti jejak profesi ayah atau ibunya. Bahkan profesi anak mengikuti jejak kakek dan neneknya. Nah, kalau sekarang ini seperti anak saya, Ari, Ria, bisa main musik, bisa main organ, itu bukan niru ibunya, yang jelas itu niru bapaknya. Di sisi lain, jika ada seseorang yang masih sukses, maka tidak jarang ingin diketahui jejak keluarganya yang turut mengharumkan nama keluarganya. Bahkan tidak jarang juga orang tuanya, bahkan kakek, neneknya mendapat pujian. Sebaliknya, jika seorang melakukan perbuatan yang tidak baik, maka orang tua dan keluarga ikut tercemar. Sering juga kita jumpai, jika ada seorang anak yang nakal dan berbuat onar, dihubung-hubungkan dengan orang tuanya. Anaknya siapa sih itu? Waduh, kok bandel banget ya. Itulah kata-kata yang sering kita dengar. Jika orang tua baik mendidik anaknya, maka anaknya akan baik. Anak yang memiliki perilaku terpuji dan membanggakan akan membuat nama orang tua menjadi harum. Meski setiap anak memiliki karakter sendiri, namun bagaimanapun orang tua mendidik anak akan sangat menentukan seperti apa kelak pada saat menginjak dewasa. Banyak anak-anak muda dipakai oleh Tuhan untuk menjadi teladan. Dan ada banyak contoh dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa usia tidak akan pernah cukup untuk menjadi suatu alasan atau pembenaran untuk menghindar dari panggilan Tuhan dan bekerja di ladang Tuhan. Dan tokoh-tokoh muda yang dicatat dalam Alkitab yang menjadi fokus renungan kita pada hari ini adalah Timotius dan ibunya Eunike dan neneknya Louis. Alkitab mencatat bahwa ibu Timotius adalah seorang Yahudi yang telah menerima Yesus, sedangkan ayahnya adalah seorang Yunani. Timotius disebut orang-orang baik di kalangan orang-orang percaya. Itu ada pada Kisah Para Rasul 16 ayat 2. Melihat bahwa ia dituliskan di dalam Alkitab dan dengan jelas kita melihat bahwa ia sudah dipakai untuk menyebarkan berita keselamatan sejak belia. Itu menunjukkan bahwa ia berbeda dari kebanyakan anak-anak muda yang seusianya. Pertanyaannya sekarang ini adalah, dari mana
ia bisa tumbuh seperti itu dan bisa bersinar sejak usia mudanya. Sekarang pertanyaannya kepada istriku yang tercinta, yang dikasihi Tuhan. Ibu, saya bertanya, kalau menurut Ibu, siapakah yang berperan untuk mendidik Timotius? Aduh, pintar sekali. Terima kasih Ibu. Alkitab mencatat dengan jelas. Mari kita lihat ayatnya. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Yunika, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ayat tersebut menyebutkan bahwa ibu dan nenek Timotius ternyata mempunyai peran yang sangat penting dalam mendidik Timotius, sehingga ia bisa tumbuh menjadi seorang anak yang istimewa. Nenek dan ibunya memberi teladan hidup yang baik bagi Timotius, yang kemudian membentuk karakternya bersinar sejak usia muda. Nah, ini perhatikan bahwa semua ini berasal dari iman neneknya, Louis. Kemudian turun pada ibunya, Yunika, hingga sampai kepada Timotius. Timotius lahir sama seperti bayi-bayi yang lainnya. Tapi yang membedakan adalah pengajaran dan keteladanan yang ia peroleh dari nenek dan ibunya, sehingga ia bisa tumbuh lebih baik dari kebanyakan anak-anak yang seusianya. Ibu dalam kehidupan keluarga memiliki peran yang begitu sangat penting dalam mendidik anak-anaknya. Yunika adalah ibu yang luar biasa dari seorang ibu dalam Alkitab. Ibu dari salah satu anak rohani Paulus. Ibu, sekarang saya bertanya kepada Ria saja, bukan kepada ibu. Ibu tadi sudah. Ria, sekarang saya bertanya kepada kamu. Apakah Ria tahu siapa perempuan-perempuan yang Ria ketahui atau tokoh-tokoh perempuan di dalam Alkitab? Tokoh Alkitab ada Maria, Ya, ya. Ruth dan Deborah. Oh, ya. Terima kasih Ria, anakku. Memang banyak sekali. Ya, banyak sekali tokoh-tokoh perempuan dalam Alkitab yang kita kenal. Ibu Hana di Alkitab, Hana setelah melahirkan dia menyerahkan anaknya kepada Eli, yaitu Iman di Silo. Dan malam hari ini kita akan belajar menjadi ibu seorang Yunika. Kisahnya tercantum 2 kali di dalam Alkitab. Dan di sana Paulus menyatakan bahwa kehidupannya menjadi teladan bagi Timotius, anak rohaninya. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah orang Yahudi dan menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Itu ada pada Kisah Para Rasul 16 ayat 1. Dalam Timotius, kami ulang, dalam 2 Timotius 1 ayat 6 yang demikian. Sebab
aku teringat akan imanmu yang tulus dan ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Yudika, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Maaf, saya ada kakak batuk. Alkitab tidak menuliskan bagaimana Yunika lahir dan menjalani kehidupan. Bahkan akhir hidupnya tidak ada yang tahu. Tapi berdasarkan beberapa tafsiran, Yunika dan Louis menjadi orang Kristen setelah mereka mendengar khotbah Paulus tentang Kristus. Jadi, sejak itulah mereka berdua mengajarkan Timotius tentang firman Tuhan. Nah, sekarang mengajarkan anak tentang firman Allah demikian. Sekalipun suami Yunika itu bukan orang yang saleh menurut Yahudi, namun Yunika terus menanamkan firman Tuhan dalam kehidupan Timotius hingga akhirnya Timotius mau mengikuti pelayanan Paulus. Di zaman sekarang ini, melakukan hal ini sangatlah tidak mudah. Banyak-banyak alasan. Mana yang sibuk bekerja dan lelah urus rumah menjadi suatu alasan yang klise, sehingga tidak bisa atau malas-malasan untuk membahas firman atau membaca Alkitab bersama anak, istriku dan anak-anakku. Saat ini Bapak sungguh bersyukur jika pada malam ini keluarga kita dapat melakukan ibadah bersama. Kita bisa belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan. Ibu dan Bapak ingin selalu mempersiapkan kalian anak-anakku untuk belajar firman Allah agar kalian bisa bertumbuh dan nantinya bisa membentuk suatu keluarga yang lebih baik. Jangan sampai lupa itu, bahwa Bapak benar-benar menginginkan kamu bisa membentuk suatu keluarga yang lebih baik, sesuai dengan firman Tuhan. Ibu, sekarang saya bertanya, Ibu, kalau di antara anak kita mungkin suatu saat pergi jauh dari kita, bagaimana perasaanmu, Bu? Ya sedih, Pak. Terima kasih. Pernahkah Ibu ada suatu kekhawatiran salah satu dari anak kita pergi cukup lama dan jauh dari Ibu? Ya, saya pernah khawatir ketika hari itu ke Bali selama 1 minggu. Setiap hari saya monitor, ya saya WA, saya video call, saya tanya posisi di mana, dengan siapa, padahal anak sudah besar, tapi saya tetap khawatir. Ya, terima kasih, Bu. Sekarang saya bertanya kepada Ari. Ri, apakah Ari juga turut merasakan apa yang dikhawatirkan oleh ibumu? Biasa aja ya.
Ya, baiklah kalau gitu. Kalau Mas Dwi, misalkan pergi, apakah kira-kira ibumu pernah mengatakan ada rasa khawatir tidak? Ya pasti yang sama kayak istrinya Pak Adi, Ya, namanya orang tua, kalau anaknya pergi jauh, apalagi mungkin jangka waktu lama, namanya perasaan ibu dia pasti khawatir. baik ya. Terima kasih Mas Dwi, Ari, terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian beserta keluargaku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai seorang ibu, tentu hati ibu itu sangat sedih ketika melihat anaknya pergi jauh, bahkan tidak tahu kapan akan kembali. Mungkin hati Yunike pun merasa bingung saat mendengar Paulus mengajak Timotius untuk melayani bersamanya. Untuk Ibu Yunike, bisa saja waktu itu Ibu Yunike mencari suatu alasan atau membuat alasan supaya Timotius tidak pergi bersama dengan Paulus. Misalkan, tunggu dulu deh Paulus, Timotius ini masih muda. Dia mending melayani di sini dulu. Nanti kalau sudah dewasa dia boleh ikut pelayanan denganmu. Tapi tidak, Yunike justru lebih memilih untuk mengizinkan anaknya pergi bersama Paulus. Dia lebih memikirkan pertumbuhan Timotius secara rohani daripada keinginannya sendiri sebagai ibu. Bagi seorang ibu memang tidak mudah untuk mengajari anak tentang firman Allah. Jangankan mengajari mereka membaca Alkitab, untuk mengajar mereka tentang tugas rumah saja butuh kesabaran. Contohnya, sudah saya sebutkan di atas. Kadang menaruh sesuatu sembarangan sehingga rumah tidak rapi. Nah, disinilah ibunya selalu bilang, biasa kamu itu niru bapakmu. Wis gak breset blas teko ibumu, teko bapakmu. Itu katanya ibu. Nah, itulah sebabnya sebagai ibu teruslah bersandar dan percaya kepada Tuhan. Mari para ibu-ibu, didiklah anak-anak Anda sekuat yang Anda bisa, dan jangan lupa untuk mempercayainya di dalam sebuah komunitas atau mentor rohani, dan kita selalu mendoakan anak-anak kita. Mari di bulan keluarga ini, khususnya di Pekan Wanita ini, kita hadirkan keluarga kita sebagai keluarga yang penuh cinta kasih, yang diciptakan oleh Roh Allah menurut gambar dan citranya. Karena cinta kasih menggerakkan anggota keluarga untuk saling membantu dan saling setia. Baik sebagai suami istri atau istri sebagai suami, dan sebagai anak-anak, karena cinta kasih itu sendiri merupakan suatu pemberian oleh Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Mari kita bersaat teduh. Ya Tuhan, sebagai orang tua kami banyak menemukan kekurangan di dalam mendidik anak-anak kami. Banyak hal yang belum kami lakukan, seperti apa yang dilakukan oleh Ibu Yunike kepada Timotius.
kadang kami mengedepankan persoalan-persoalan duniawi dan beranggapan akan membawa ke masa depannya sesuai perkembangan zaman. Yang kini kami lakukan untuk meraih prestasi anak-anak tanpa membekali landasan yang kuat, yaitu firman-Mu. Namun, Tuhan, mampukan kami untuk mendidik anak-anak akan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu lah akan membawanya ke masa depan yang baik dan benar. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah adalah pengasih dan penyayang. Dalam kasih-Nya kita dipanggil untuk menerapkan kasih-Nya dalam bentuk persembahan. Kita diajar berbagi dengan tulus, sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 12, yang demikian. Sebab pelayanan kita, pelayanan kasih, 2 Korintus 9 ayat 12, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan untuk orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Sambil kita memberikan persembahan pada Tuhan, mari kita bernyanyi melalui Kidung Jemaat 450, bait yang pertama dan yang ketiga, hidup kita yang benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita naikkan syafaat. Bersama-sama kita menyerahkan persembahan yang sudah kita himpun. Sekaligus kita berdoa untuk kehidupan kita, kehidupan bangsa dan negara, kehidupan pelayan kita. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami, yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Yang sungguh kami rasakan penyertaan Tuhan sepanjang kami membangun ibadah rumah tangga
yang boleh kami lakukan pada malam ini. Kami percaya dan bersyukur ini dapat terlaksana karena kemurahan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar dan gumuli bersama. Mari Tuhan, untuk berkenan menyempurnakan firman-Mu di dalam kehidupan kami, melalui tuntunan Roh Kudus. Kami dimampukan untuk mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapa di dalam surga, malam ini kami berkumpul bersama keluarga kami masing-masing. Kami menaikkan doa bagi bangsa dan negara kami, yang pada saat ini menghadapi masa-masa transisi, memasuki new normal, keadaan yang baru yang kami tidak tahu ke depan seperti apa. Namun, kami memiliki pengharapan yang luar biasa. Kami menaruh harapan di dalam Kristus, yang senantiasa merancangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Untuk itu, biarlah rancangan damai sejahtera itu berlaku untuk kehidupan bangsa dan negara kami memasuki masa-masa new normal ini. Meskipun kami tidak tahu apa yang terjadi ke depan, namun kami percaya bahwa Engkau telah merancangkan yang baik dan kehidupan bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk pemimpin kami. Tuhan berkenan untuk memberkati dengan hikmat. Tuhan, terlebih kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini terlibat di dalam penanganan penyebaran virus corona, baik tim kesehatan, baik tim relawan-relawan yang bertugas ambil bagian penanganan virus corona. Tuhan, berkati saudara-saudara kami. Mampukan mereka melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan dengan baik. Bapa dalam sorga, perkenankan kami berdoa secara khusus untuk warga jemaat Tuhan yang ada di GKJW Waru ini, yang bekerja secara khusus dalam pelayanan medis. Tuhan berkati saudara-saudara kami ini dalam kegiatan dan pelayanannya. Jaga dan sertai dalam kehidupannya. Berikan kekuatan, berikan hikmat Tuhan, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya hanya dalam perlindungan kasih-Mu saja. Dan keluarganya berikan kekuatan semangat untuk mendukung pelayanan saudara kami. Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk lingkungan sekitar kami, di mana kami tinggal. Tuhan berkati kami, agar kami dimampukan menjadi sumber kedamaian, menjadi teladan yang baik, dan biarlah melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk gereja Tuhan yang ada di seluruh dunia ini. Mampukan kami untuk terus mewartakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih gereja Tuhan GKJW Waru ini, mampukan kami sebagai lembaga gereja tetap menyuarakan Injil-Mu. Rencana-rencana kegiatan yang sudah tersusun, mari Tuhan sempurnakan, sehingga semuanya mendatangkan berkat bagi warga jemaat maupun bagi warga di lingkungan sekitar kami. Terlebih, Bapa, sertai kami untuk menyatukan hati pelayan-pelayan, Tuhan anggota majelis, badan pembantu, karyawan gereja, koster, demikian juga rekan-rekan yang lain di dalam pelayanan terselenggaranya ibadah online ini. Tuhan, saat ini kami mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau menerimanya. Mampukan kami terus mempersembahkan kehidupan kami, talenta kami, potensi kami demi kemuliaan nama-Mu. Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan pergumulan keluarga, lepas keluarga,
masalah ekonomi karena terdampak PHK, masalah hubungan orang tua dan anak, hubungan suami istri. Mari melalui kuasa yang kudus, Kau berikan kekuatan dan Roh-Mu yang kudus menjalin kembali relasi kedamaian, sukacita dan cinta kasih yang terwujud nyata di dalam keluarga kami. Kami percaya Engkau yang menempatkan kami, Kau yang menganugerahkan kami berkat berupa pekerjaan, Engkau pun akan memampukan kami untuk bertanggung jawab melaksanakan segala tugas pekerjaan kami masing-masing. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang mengalami lemah tubuh karena sakit. Bapa, berkenanlah Engkau ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan melawat saudara kami, berikan kekuatan baru, penghiburan, dan melalui kuasa-Mu, saudara-saudara kami dipulihkan, dikuatkan, dan memperoleh kesembuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur dan permohonan kami. Akhirnya kami mengakhiri ibadah kami dan kembali melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Untuk itu, Tuhan mampukan dan menguatkan kami. Akhirnya, kami serahkan doa dan permohonan ini hanya ke dalam Tuhan Yesus Kristus yang berkenan mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan beserta anak istriku, mari kita muliakan Tuhan melalui Kidung Ria nomor 38. Ku cinta keluarga Tuhan. 2 kali.
Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia yang berasal dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menuntun kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.